Nah, Bapak Ibu, kita lanjutkan kitab salat kita. Kemarin terakhir sudah mengulang iktidal, insya Allah. Saya ulang di beberapa bagian bacaannya, yaitu tentang mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil amasyita min syai'in ba'du. Ahlas sana'i wal majdi la mani alima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dal jaddi minkal jadu. Itu sebagai penegas, salah satu redaksi bacaan dari iktidal kita adalah itu yang memberikan keterangan bahwa jikalau kita punya permintaan sepenuh langit dan sepenuh bumi atau sepenuh kehendak Allah setelahnya, maka sudah disediakan. Bapak Ibu sedaya, bahwa seseorang yang berdoa itu Allah Subhanahu wa taala sudah menyiapkan pengabulannya sebagaimana janji Allah, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku maka aku kabulkan. Berarti para ulama menyebut terkait dengan ayat ini, berarti kalau lisan kita sampai keluar kalimat doa, gerakan lisan kita pun sudah direncana oleh Allah. Artinya pasti dikabul. Pasti dikabul. Karena izin kita berdoa pun dari Allah. Sepanjang permintaan yang tidak mengandung kesyirikan, sepanjang permintaan yang baik. Piye nek doake jelek wong. Nah, ini kasus khusus untuk orang-orang terzalimi, memang bisa terjadi seperti itu. Secara asal doa dikabulkan sebagaimana saya sampaikan sebelumnya bahwa akan dikabulkan di dalam 3 pilihan. Terserah Allah. Dikabulkan sesuai dengan permintaan, jaluk dadi pegawai negeri, yo ketompo tenan, dikabul seperti itu. Atau minta sesuatu kemudian digunakan untuk menghindarkan bala. Semakin besar permintaannya, semakin besar pula bala yang mungkin dihindarkan. Janjane kudu kena kanker, dadi ro kena kanker, misalnya seperti itu. Makanya doa itu berfungsi, pasti berfungsi. Atau yang terakhir ini yang diminta oleh orang-orang beriman, dijadikan tabungan di akhirat. Seandainya kita tahu balasan doa di akhirat sekarang, maka kita akan minta mudah-mudahan doaku semuanya dikabul untuk akhirat, ditabung di akhirat. Maka berdoa terus. Nah, di antara tempat yang baik untuk berdoa adalah di dalam iktidal sebagaimana ditanyakan oleh beliau tentang apakah ada kaifiah pakai bahasa Indonesia. Iya, di tempat itu. Tentu saja tidak diucapkan. Makanya di antara doanya adalah Rabbana walakal hamd mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil amasyita min syai'in ba'du. Ahlas sana'i lamani alima a'taita wa lam ya lima mana'ta wa la yanfa'udal jaddi minkal jadu. Sudah dihafal belum? Belum. Dibaca lagi. Untuk referensinya enggak saya sampaikan di sini karena nanti jenengan googling di internet pun banyak. Sekarang itu internet itu perpustakaan besar. Jadi sekali lagi, internet itu perpustakaan besar. Dulu saya ke perpustakaan itu harus ke Skip kalau di UGM dulu nih. Di sana baca gitu. Sekarang perpustakaan itu tinggal asal kita pandai, perpustakaan itu sudah pandai melihat maksudnya. Itu sudah tersedia semua di internet. Mau cari yang mana? Mau cari referensi yang mana? Mau cari buku kuno seperti apapun ada di internet itu. Makanya mudah insya Allah untuk belajar bagi yang mau. Literasinya zaman sekarang bisa menjadi sangat luas karena sumbernya juga sudah sangat luas. Hanya di gadget. Dulu kita harus datang ke mana-mana, sekarang hanya di gadget sudah bisa datang ke perpustakaan manapun. Insya Allah. Kemudian tentang lirobiyal hamd dan lirobiyal hamd, milik Allah, milik Rob kita segala pujian. Itu diulang-ulang oleh Rasulullah ketika sholat malam. Rasulullah banyak membaca lirobiyal hamd, lirobiyal hamd. Kemudian Rabbana walakal hamd hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Ini riwayatnya juga masyhur. Ketika ada seorang sahabat membaca ini tadi, maka kemudian Rasulullah bersabda, siapa tadi yang membaca? Saya ya Rasulullah. Maka kemudian Rasulullah bersabda, saya melihat ada 30 lebih malaikat berebut mencatat ucapanmu tadi. Jadi ini juga luar biasa. Jadi jangan hanya Rabbana walakal hamd, Rabbana lakal hamd, Allahumma Rabbana walakal hamd saja. Karena ini dengan sudah belajar kitab sholat seperti ini, ya ditambah referensinya, Meskipun masih lebih banyak lagi jumlah yang lain, tapi ini yang paling masyhur yang saya sebutkan.
Nah, sekarang kita masuk ke rukun berikutnya, nggih menika sujud. Ini bagian yang sangat penting insyaallah, nggih. Jadi jangan dilewatkan, jangan dilewatkan. Bismillah, mudah-mudahan Allah paring kemudahan di dalam belajar rukun ini insyaallah. Kembali ke hadis al-musifi sholatihi, yaitu orang yang jelek sholatnya. Ketika setelah iktidal, maka Rasulullah menyampaikan nggih menika sumasjud hatta tatma'inna sajida. Sumasjud, kemudian sujudlah hatta sampai tatma'inna, mendapatkan tumakninah sajida di dalam sujud kita. Berarti di kalimat ini ada dua rukun bersamaan, yaitu rukun sujud dan rukun tumakninah. Maka sekali lagi, tumakninah itu rukun, jangan sampai hilang. Tumakninah terrealisasi, tercapai ketika kita sudah sampai pada rukunnya, baru melaksanakan doa wajibnya. Sami'allahu liman hamidah, tak tadila qaima, betul-betul tegak, baru mengucapkan Rabbana walakal hamd. Jangan sami'allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd, masih bergerak. Ini bisa batal karena menempatkan yang wajib tidak pada tempatnya. Ucapan sami'allah adalah wajib. Bacaan di dalam i'tidal wajib. Nah, ini kalau kita keliru tempat bisa batal karena hukum wajib jikalau ditinggal dengan sengaja batal. Batal walaupun bukan rukun. Sekali lagi, penggalan sumasjud hatta tatma'inna sajidah. Ini yang menjadi dalil kita melaksanakan sujud menjadi rukun di dalam sholat kita. Rasulullah bersabda, ini pembahasannya banyak sekali Bapak Ibu. Mungkin 3 kali pertemuan untuk sujud. Ini banyak sekali. Contohnya misalnya ibu-ibu pakai mukena yang potongan, nanti mukenanya akan nutupin dahinya. Bagaimana? Bapak-bapak pakai kolansuah seperti ini, nutupin dahinya. Pakai imamah, nutupin dahinya. Tangan tidak kena lantai, dan lain-lain. Itu banyak banget. Ini nanti tangan dulu lutut dulu. Ini banyak sekali pembahasannya di sujud ini. Makanya sabar. Ini belajarnya lambat-lambat biar nanti clear. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, umirtu, kata Rasulullah, saya disuruh an asjuda, untuk sujud ala sab'ati a'dumin, dengan 7 anggota badan, alal jabhah wa asyara biyadihi alal anfihi wa yadain wa rukbatain wa atrofil qadamain. Bapak Ibu Saudara, ini hadis pertama untuk mendetilkan yang namanya sujud. Saya disuruh untuk sujud dengan 7 anggota badan. Yang pertama jabhah. Jabhah itu dahi Bapak Ibu. Kemudian wa asaru biyadihi alal anfihi, tetapi ketika Rasul menyebut jabhah, Rasulullah menunjuk ke sini. Ke apa ini? Hidung. Isyarat Rasulullah itu menunjuk ke hidung. Nah, ini para ulama menyebut maksudnya bagaimana? Bahwa dahi dan hidung itu satu kesatuan anggota tubuh kita untuk sujud. Dalam hitungan sujud maka begini. Nah, kemudian para ulama juga mendetilkan kenapa yang ditunjuk ini? Karena seseorang dikatakan menempelkan dahinya dengan sempurna ketika hidungnya nempel. Paham Bapak Ibu? Oke. Walaupun dia hidungnya mancung banget, Allah sudah menciptakan standar untuk nempel dahi itu ketika hidung ikut nempel. Asalnya perintahnya jabhah, asalnya. Tapi Rasulullah kasih isyarat di sini. Coba jangan perhatikan, kalau nanti jangan praktekkan di rumah, kerasa banget antara orang yang sujudnya cuma dahi tok dengan yang ininya ikut. Itu beda. Pasti akan lebih lurus kalau ininya nempel. Coba nanti jangan praktekin di rumah.
Jadi kalau jenengan sujud hanya dengan kening tok, itu tidak akan bisa sempurna untuk mendapatkan dahi yang nempel sesuai dengan perintah Nabi Muhammad SAW. Jadi sekali lagi, umirtu an asjuda ala sab'ati a'dumin alal jabhah wa asara biyadihi alal anfihi. Kemudian satu, ini dihitung satu. Wal yadain, dengan dua telapak tangan kanan kiri, ini dihitung 2, 3. Sudah 1, 2, 3. Kemudian warukbatain, dengan 2 lutut. 4, 5. Berarti ini sudah 5. Tinggal 2 lagi, yaitu wa atrofil qadamain, yaitu ujung kaki kita ini, jari ini nempel. Makanya yang betul itu jari-jari itu ditekuk. Ditekuk. Saya nggak perlu praktekin, insya Allah udah paham. Jari-jari ditekuk dan mepet. Nanti tentang mepet ini nanti ada keterangan sendiri. Semalam saya ceramah seperti ini, ada orang, aduh, saya itu ganggang ya Ustadz. Ini imamnya. Waduh, ganggang. Ini mesti akan jadi soal lagi nih. Jadi kadang-kadang begini Bapak Ibu. Tolong kalau kita belajar fikih, luaskan gelas panjenengan. Sebagaimana saya sampaikan sebelumnya. Jenengan udah punya gelas, sudah ada isinya, sudah biasa jenengan tuh sholat. Ketika kemudian ketemu dalil lain kok nggak sama dengan jenengan, jangan ditumpahin dulu. Gelasnya yang dilebarin maksudnya. Paham ya? Jangan kemudian, waduh salah, wis beda karo ustaz iki, aku tak rame lu ngaji wae. Nah, ini masalah. Ini masalah. Makanya dilihat dulu. Kalau jenengan bisa menunjukkan apa yang jenengan lakukan itu berdalil, enggak masalah, saya juga enggak masalah. Saya tidak menjadi kebenaran mutlak di sini sama sekali. Enggak Ustadz, saya ganggang begini kok, dalilnya ini, silakan. Sejauh pengamatan dan bacaan saya nempel seperti ini. Saya nggak pernah memperhatikan jenengan sholatnya bagaimana. Jadi jangan pernah ada yang tersinggung kalau saya menyampaikan sesuatu. Saya semalam ketika menyampaikan, saya nggak lihat loh Pak jenengan sholatnya bagaimana. Saya nggak pernah ngeliatin sholat jenengan gitu. Jadi kalau saya di belakang jenengan, misalnya pas datang maghrib makmum, ya saya nggak pernah ngeliatin. Jadi saya menyampaikan benar-benar murni ilmu saja, ilmu saja. Dan dikatakan ilmu ketika qala Allah wa qala Rasulullah. Seorang-orangnya asar sahabat. Nah, ini yang kita pelajari dalam agama kita. Kemudian ujung kaki kanan dan kiri. Kemudian kebanyakan ulama berpendapat bahwa dahi dan hidung itu sebagai satu kesatuan anggota tubuh yang digunakan untuk sujud. Karena sekali lagi, walaupun Rasulullah menyebut jabhah, tapi Rasulullah memberikan isyarat ke hidung. Sudah pernah dengar yang seperti ini sebelumnya? Belum ya. Nah, itu tambahan untuk menguatkan. Oh, saya meletakkan hidung itu dalam rangka untuk kesempurnaan sebagian dari sujud kita. Nggak main-main Bapak Ibu nih. Makanya ini kalau tahu begini kan nikmat banget sujud. Nggak akan diangkat-angkat, sujudnya bisa lama. Masya Allah. Kalau jenengan nggak pakai hidung itu nanti naik sedikit ininya. Gitu. Tapi kalau nggak pakai hidung, itu mesti akan lurus. Imam Nawawi, rahimahullah ta'ala, ini pernyataan Imam Nawawi. Nanti ini sekali lagi jenengan didengar dulu, tapi jangan disimpulkan dulu, karena kita pelajarannya akan panjang, ya akan panjang tentang sujud. Ini pernyataan Imam Nawawi berarti mazhab Syafi'i. Jika dari anggota tubuh tersebut tidak menyentuh lantai, maka tidak sah. Nah, kalau hanya baca sampai situ kan ibu-ibu bingung nanti. Yang terutama yang potongan rukuknya. Ya, rukuknya potongan kan biasanya kabruk ya, biasanya jenengan di mana ibu-ibu? Jenengan yang rukuknya potongan, jenengan sujudnya langsung ke lantai atau kadang-kadang nempel di rukuk? Biasanya kalau potongan memang agak-agak ke bawah nih. Kalau model yang nggak potongan memang bisa full. Tapi kan yang potongan tangannya yo yang ruku, dahinya yo ke ruku kadang-kadang. Nanti kita bahas. Jadi makanya saya bilang jangan disimpulkan dulu. Walaupun Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menyampaikan tidak sah jikalau tidak menyentuh lantai. Namun jika dikatakan wajib dalam hal ini, bukan berarti telapak kaki dan lutut harus dalam keadaan terbuka. Nah, ini juga ada keterangan seperti itu.
Adapun untuk telapak tangan wajib terbuka, ini pendapat salah satu ulama Syafi'iyah. Sebagaimana dahi juga harus terbuka. Namun yang lebih tepat tidaklah wajib terbuka untuk dahi dan kedua telapak tangan. Ini insya Allah yang lebih tepat itu. Ini secara umum saya bacakan dulu garis besarnya, biar jenengan tidak sampai bingung. Bacaan ketika sujud sebagaimana sudah kita pelajari. Jadi antaranya adalah Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi atau Subhana rabbiyal a'la. Yaitu riwayat ketika turun surat Al-A'la ayat 1. Yaitu ketika turun surat Sabbihisma rabbiyal a'la, Rasulullah bersabda, jadikan itu bacaan sujudmu. Salah satu redaksi. Kemudian ini juga diriwayatkan di riwayat Muslim nomor 772 dan Abu Dawud 871. Kata Hudzaifah, innahu sholama an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Adapun saya pernah salat bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fakana yaqulu fi ruku'i, adapun Rasulullah membaca di dalam rukuknya Subhana rabbiyal azim wa fi sujudihi Subhana rabbiyal a'la. Ini juga riwayat tersendiri mendukung riwayat yang saya sampaikan sebelumnya, yaitu membaca Subhana rabbiyal a'la. Juga boleh mengucapkan tambahan wa bihamdi atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli, sebagaimana riwayat Aisyah radhiyallahu anha ketika disebutkan adapun Rasulullah di dalam sujud dan rukuknya banyak mengucapkan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli, khususnya setelah turun surat Idza jaa nasrullahi wal fath. Setelah turun surat itu Rasulullah banyak sekali mengucapkan di dalam rukuk dan sujudnya ini. Kenapa? Ibnu Abbas ketika ditanya mengapa Rasulullah membaca banyak tentang itu, karena Rasulullah tahu ajalnya sudah dekat. Jadi idza jaa nasrullahi wal fath. Dan ingatlah ketika sudah didatangkan nasrullah, pertolongan kepada Rasulullah, dan kemudian diberikan fath, kemenangan. Wa ra'aitana sayadkhuluna fi dinillahi afwaja. Diperlihatkan kepada Rasulullah berbondong-bondong orang masuk Islam. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Disuruh bertasbih, disuruh istighfar yang banyak. Maka Rasul di dalam rukuk dan sujudnya mengucapkan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli, adalah realisasi dari fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Jadi Bapak Ibu, kalau jenengan sudah enggak punya soal, semuanya sudah selesai, berat, sudah dekat waktunya. Jadi kalau jenengan masih kasih soal, suruh menyelesaikan ini itu, masih ada keluhan-keluhan, insya Allah masih kasih umur. Insya Allah. Ya Rasulullah begitu. Begitu orang berbondong-bondong masuk Islam, rampung tugasnya Rasulullah. Ya sudah, Ibnu Abbas dipanggil oleh Umar bin Khattab di dalam sebuah sidang besar. Ngapain bocah cilik digawa-gawa nih, kata sahabat yang lain. Maka ditanyakan, apakah kalian tahu tafsir idza jaa nasrullahi wal fath? Enggak ada yang tahu, para sahabat yang gede-gede itu. Sahabat-sahabat utama. Kemudian ditanyakan, bagaimana pendapatmu Ibnu Abbas? Dia mengatakan, sungguh turunnya surat ini tanda dekatnya ajal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nangislah semuanya. Itu Bapak Ibu. Jadi kalau jenengan masih dikasih soal, alhamdulillah. Insya Allah diberi waktu untuk menjelaskan. Jangan mengeluh, aku kok masalah umur itu. Nanti dikatakan dari dalil itu kemudian muncullah subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Maka ini penting Bapak Ibu bagi jenengan yang sudah sepuh-sepuh banyak menggunakan ini karena Rasulullah mempraktekkan demikian. Dan jangan ada yang merasa anak-anak sudah ketoto kabeh, ekonomi wis rapati mikir. Nah, itu ya sudah harus banyak-banyak beristighfar dan membaca tasbih. Harap ngopo meneh? Ya enggak? Tinggal nunggu kan? Tinggal nunggu waktu. Teng. Udah. Lewat apa saja bisa terjadi. Kalau saya mudah-mudahan masih panjang, soalnya masih banyak. Anak-anak belum ketoto. Belum berbondong-bondong. Kemudian
Boleh juga membaca subuhun kudus Rabbul malaikati warruh, sebagaimana yang kita bahas sebelumnya. Subuhun kudus, maha suci engkau, maha kudus engkau, Rabbul malaikati warruh, Robnya malaikat, Robnya para malaikat, dan Robnya roh. Dan hal ini adalah Jibril alaihissalam. Nah, sekarang saya bacakan referensi lain dari kitab Bulughul Maram, supaya jenengan luas. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhu qol, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adapun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda seperti yang saya sampaikan di awal tadi, umirtu an asjuda ala sab'ati aqdumin alal jabhah wa asara yadayhi ila anfihi. Ini keterangan yang tadi itu, yaitu tentang kita disuruh sujud dengan 7 anggota badan. Nah, disebutkan kemudian dari hadis ini, beliau menyebut surutu sujudi sab'atun, adapun syarat di dalam sujud pun ada 7. Nah, ini nanti ada beberapa perbedaan pendapat terkait dengan masalah tartib. Tertib berarti urut-urutan. Di dalam keterangan beliau dikatakan berarti nek tertib ki yo lutut dulu baru tangan. Tapi ada hadis lain tentang tangan dulu baru lutut. Makanya dua-duanya ada dalilnya. Satunya menguatkan, satunya melemahkan, mendhaifkan. Satunya lagi menguatkan yang sebelah dan mendhaifkan yang satunya. Begitu. Makanya kita nyikapinya bagaimana? Ya, berarti dua-duanya ada. Walaupun yang satu didhaifkan oleh yang lain didhaifkan oleh yang lain. Gitu. Kita itu hanya pembelajar, menukil saja Bapak Ibu. Kita hanya menukil, bukan menghukumi. Nanti ada pun jenengan praktek sesuai dengan keyakinan jenengan. Ojo nyalah-nyalake sing nganggo lutut, ojo nyalah-nyalake sing nganggo tangan. Goro-goro wis gelut. Nah, ini masalah. Kemudian dikatakan syarat pertama sujud, yaitu ayasjuda ala sab'ah a'dha, yaitu sujud dengan 7 anggota badan. Syarat pertama. Jadi nek ra nganggo 7 anggota badan bermasalah sujudnya. Itu karena ini syarat. Makanya tadi nanti dibahas tentang lha piye nek terus ketutupan. Ini bagaimana begini nih. Amar pernah ngimami di salah satu masjid, nggak sengaja begini. Kemudian saya upload di internet. Wah, ini imam apa ini komentarnya? Orang ngerti fikih imam cah koyo ngene kok dadi imam. Bagi yang memegangi mazhab Syafi'i. Karena di mazhab Syafi'i memang wajib terbuka. Wajib terbuka. Sementara ada dalil lain yang bahwa itu tuh sah-sah saja. Sah-sah saja. Walaupun yang afdol adalah nempel. Jadi kalau jenengan mau pilih yang afdol, terbuka. Jangan tertutup. Boleh tertutup dalam beberapa keadaan. Ketika panas terik atau ketika hujan, nanti saya bacakan dalilnya. Rasulullah melakukan itu. Rasulullah melakukan itu. Salah satunya ketika hujan, ambil kisah. Kisah itu kain yang nempel di sini, kemudian taruh untuk menghindari becek. Jadi kalau ada hajat maka boleh. Jadi tidak sampai derajat batal nek ketutup maksudnya. Kemudian syarat yang kedua yaitu wa antakuna jabhatuha maksufah, yaitu dahinya terbuka. Sekali lagi yang saya bacakan ini dipakai di mazhab Syafi'i. Karena kita hidup di tengah-tengah masyarakat yang ngakunya mazhab Syafi'i, walaupun ibu-ibunya nggak pakai cadar. Kalau mazhab Syafi'i itu ibu-ibunya pakai cadar loh. Mazhab Syafi'i itu mazhab yang paling keras untuk wanita pakai cadar. Padahal di Indonesia bojone kayane ora mau cadar. Istri saya nggak pakai cadar. Jadi jangan terlalu harus saya mazhab Syafi'i maka semuanya harus Syafi'i. Kenyataannya nggak begitu masalah di masyarakat. Walaupun mengaku mazhab Syafi'i. Syarat yang kedua dahinya terbuka. Syarat yang ketiga, wattahamulu bi ra'sihi, yaitu meletakkan kepalanya dan menempelkannya. Isyaratnya, nanti saya keterangannya itu, isyaratnya itu ketika ada kapas diletakkan di bawah, itu kapasnya yuk ketekan sampai lempes, paham ya? Jadi mboten namung tul gitu mboten. Isyarat di dalam keterangannya adalah ketika diletakkan kapas kan yuk sedikit toh. Maka ketika jangan sujud yuk ketekan gitu. Itu maksud menempelkan. Maksud dari wattahamulu bi ra'sihi,
Itu maksudnya Bapak Ibu. Nggih. Paham sampai di sini nggih? Jadi enggak sampai di korek-korek yo enggak. Tapi nek ono kapas, barang halus yo keteken, boten ngambang. Nek kapasnya sakmene terus ning kene itu berarti ini belum dikatakan menempelkan, belum dikatakan wattahamulu bi ra'sihi. Itu Bapak Ibu. Paham sampai di sini nggih? Paham. Syarat yang keempat yaitu wa adamul huwi la ghairi, tidak meniatkan untuk selain sujud. Apa iso? Apa iso kaya ngono ki tidak meniatkan selain sujud? Oh, bisa saja. Bisa saja. Jangan tidak niat sujud tapi melakukan gerakan sujud bisa enggak? Bisa. Maka tidak meniatkan untuk selain sujud, harus memang niat sujud. Kemudian nah ini penting. Nah ini yang terkait dengan tutup tadi, yaitu wa ala yasjudu ala syai'in yataharraku biharokihi. Tidak boleh sujud di atas sesuatu yang bergerak-gerak mengikuti gerakan sholat kita. Paham maksudnya? Paham nggak? Tidak boleh sujud di atas sesuatu yang ikut bergerak-gerak di dalam gerakan sholat kita. Contoh apa? Baju kita, nah ikut bergerak. Topi kita ikut bergerak, ya enggak? Imamah atau yang suka pakai ini selendang begini, maka menurut keterangan ini tidak boleh kita sujud di atas barang yang bergerak ikut dengan gerakan sholat kita. Kalau yang terpisah boleh, contoh sapu tangan itu boleh, itu pun dalam keadaan sajadah itu terpisah. Nah sekarang pertanyaannya, ruku itu kan ikut bergerak, gini nggih? Ruku, kalau menurut dalil ini enggak boleh. Berarti nek ketutup ruku ya batal menurut dalil ini. Tapi sekali lagi jangan disimpulkan dulu. Nanti ada keterangan-keterangan tambahan yang lain. Menurut dalil ini maka kita sujud misalnya rukunya lebar, kemudian sujud di atas ruku itu enggak sah menurut dalil ini. Menurut syarat dari dalil ini. Berarti saya juga kalau begini nggak sah, karena ini nutupi ini, nggak sah. Atau imamah, atau yang nempel di sini kemudian saya letakkan. Jadi keterangan ini jelas tentang seperti itu, bahwa wa ala yasjudu ala syai'in yataharraku biharokihi, sesuatu yang ikut bergerak dengan sholat kita, gerakan sholat kita. Keterangannya nanti kita ada tambahan, jangan khawatir. Kemudian wartifa'u asafilih ala a'alih, yaitu kepala lebih rendah dari pantat. Itu jelas nih. Jelas. Kemudian wa tu'maninah fih, yaitu tumakninah di dalam sujud itu. Jadi ini 7 syarat yang disebut terkait dengan sujud. Nah, rinciannya bagaimana kita bahas minggu depan insya Allah. Ini nanti kita bahas satu-satu sehingga perselisihan yang timbul, bukan perselisihan, perbedaan yang timbul masih kita bisa pahami. Perbedaan yang timbul bisa kita pahami. Maksudnya yang tadi bagaimana atau itu bergerak itu bagaimana atau apa saja yang dibolehkan itu nanti kita bahas. Intinya bahwa memang yang paling afdol, seluruh ulama sependapat bahwa kalau kita bisa langsung ke lantai itu yang paling afdol. Itu yang paling afdol. Kalau nggak ada hambatan sama sekali itu yang paling afdol. Untuk tangan dan dahi. Nek lutut piye ya lutut ya tetep nganggo sarung, maksud dibuka. Jadi itu nggih sementara untuk pagi ini, nanti kita bahas di pertemuan berikutnya tentang detailnya, karena ini sujud bagian yang sangat penting dalam salat kita insyaallah. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan Allah rahmati kita semua. Sekali lagi kita doakan Ustaz Rosid mudah-mudahan segera sembuh, bisa beraktivitas kembali, hafizahullah taala, semoga Allah menjaga beliau. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Nanti kalau ada pertanyaan 1 2 monggo. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo.